Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Nia. Kali ini aku akan melakukan pelurusan pada rambut yang gelombang dan bercabang. Jadi ini tantangannya itu pada rambut-rambut yang bercabang itu. Di sini aku menggunakan dua produk, yaitu Matrix Extra Resistant dan Macarizo seri Cold Edition. Itu aku mixnya itu 3:2, lebih banyakkan yang Macarizo. Kenapa nggak aku pakai Matrix full? Ini kan rambutnya kan dia sudah keramas sendiri, jadi nggak aku cuci di salon. Jadi kondisi rambutnya itu kan cuma berapa ya, sekitar aku cuma semprot-semprot air 90% gitu aja tingkat kelembapannya. Kalau full pakai Matrix itu biasanya itu terlalu lengket dan boros di obat, makanya aku mix. Dan juga ini fungsinya untuk rambutnya itu nanti biar kelihatannya itu bisa lurusnya itu natural, kan dia rambutnya itu pas di pundak, biar ada kaku-kakunya gitu. Pada pengobatan ini seperti biasa, untuk 1 cm di dekat kulit kepala itu nggak perlu dikasih obat. Yang paling banyak itu obatnya di ujung. Kemarin itu banyak yang tanya, Mbak, kenapa ya ujung saya kok banyak istilahnya jentit gitu. Nah, itu permasalahannya itu. Mending yang bagian ujung itu kita kasih obat yang lebih banyak daripada yang lainnya. Setelah aku diamin selama 15 menit, itu aku langsung cek keelastisannya. Setelah saya sisir dan rambut nggak kembali, baru aku proses semut dan aku ngeratain obat-obat yang tadi sekiranya belum terkena sempurna, itu aku tambahin krem lagi gitu. Dilakukan proses smooth sampai selesai. Setelah proses smooth ini, aku masih diamkan lagi selama 25 menit. Setelah itu baru proses keramas. Oh ya, pengambilannya ini aku setengah senti ya, setengah senti sampai 1 senti. Usahakan semut ini nggak ada krim yang menumpuk, jadi harus benar-benar rata. Dan usahakan kondisinya itu bisa lurus, benar-benar lurus, jangan ada yang lengkuk. Biasanya itu bagian agak yang samping-samping itu yang agak susah itu. Kalau yang lebar itu aku satu straight itu aku bagi menjadi 3 semutnya, tapi kalau yang sedikit kayak satu pengambilan gitu aku ambilnya 2. Setelah proses selesai, diamkan lagi ya. Tadi saya sudah bilang sekitar 25 menit dan dilanjutkan proses keramas tanpa menggunakan apapun. Dan usahakan benar-benar bersih. Setelah keramas aku keringin pakai handuk dulu dan aku rapiin. Dan ini kondisi rambut setelah aku keringin, dia sudah agak lurus dibandingkan tadi. Mulai proses pencatokan. Di sini aku menggunakan catok beda ya. Pertama itu tetap aku pakai catok Harrison. Kayaknya aku nggak bisa move on dari Harrison. Kemarin aku nyoba catokku yang baru, Ioson Tanita itu. Ternyata bagian pangkalnya itu juga kurang sempurna. Jadi aku balik lagi menggunakan catokku yang Harrison ini untuk bagian pangkal-pangkalnya. Dan untuk ujungnya ini aku pakai catokku yang baru, yaitu Ioson Tanita. Kemarin aku beli itu seharga sekitar 400-an lah. Aku belinya di Pengampon Surabaya. Karena aku kalau belanja alat-alat itu lebih baik ke sana. Oke sih, di online ada, cuma kan kita nggak bisa nyoba dulu. Makanya aku lebih prefer untuk belanja-belanja itu di sana. Kalau obat-obat sih hampir sama di daerahku di Bojonegoro sini ya. Tapi kalau untuk alat
kita bisa hemat agak banyak. Untuk proses pencatokan, ini ngambilnya setengah senti, usahakan nggak ada yang nggak kecatok. Terus benar-benar hati-hati dan harus sampai benar-benar matang. Kemarin juga banyak yang nanya, Kak, kalau melihat matangnya rambut itu gimana sih? Dulu waktu aku ikut workshop di Makariso, tandanya rambut sudah matang itu nggak ada asap yang keluar, dan itu juga tergantung catoknya. Sebenarnya kalau pelurusan gini itu catok sangat mempengaruhi. Dilanjutkan sampai selesai ya, sedikit-sedikit, dan jangan lupa ikuti selalu arah rambut biar nggak terjadi patah-patah. Oh ya, untuk pengembatannya tadi juga usahakan jangan sampai kulit kepala itu juga gunanya itu nanti dia menghindari kerontokan untuk selanjutnya. Jadi customer kita tetap bertahan lah. Ini hasilnya setelah aku catok. Dilanjutkan proses netral. Di sini aku menggunakan netralizer metrik ya. Tapi ini aku pakainya itu saya taruh di tempatnya semir Miraton. Itu satu semir itu pas dia untuk satu kepala, biasanya seperti itu. Karena punya metrik ini kan wadahnya itu kan dia nggak botol gitu kan, jadi kita harus membutuhkan tempat isi ulang. Dilanjutkan sampai selesai sun cream benar-benar merata. Setelah selesai diamin selama 15 menit sampai sekitar 20 menit. Oh ya, kemarin aku juga belum sempat bilang kelebihannya metrik ini apa. Metrik ini dia itu sudah lembut, jadi aku itu nggak perlu mengeluarkan kayak istilahnya obat-obat kayak antifreeze gitu, terus nggak pakai vitamin agar cepat seperti RL itu, dia sudah cepat sendiri. Jadi sekarang itu yang paling sering aku gunakan yaitu metrik. Dan walaupun dia sekiranya itu pada saat diapli, yang krim step 2-nya itu diapli, dia itu kan biasanya kan kelihatan kayak kering gitu ya, tapi nanti setelah dia dikeramas, hasilnya itu bisa lembut banget. Kalau punyanya Milky, bedanya punyanya Milky itu dia itu kan cair. Nanti kalau dia ada rambut-rambut yang kering,
dia itu akan, rambutnya itu akan kering cepet banget nyerap obat, dan kita harus ngasih lagi. Kalau nggak dikasih lagi nanti hasilnya itu tetap aja dia akan kering. Tapi kalau punyanya Matrix ini enggak, pada saat pengaplikasiannya itu dia cepet kering, tapi dia saat dikeramas itu dia bisa lentur, bisa lembut gitu. Dan sama ini aku prosesnya pakai Matrix ini biasanya untuk rambut-rambut normal itu aku 3 jam. Kalau pakai yang sistem hydro itu aku 2 jam 45 menit untuk rambut normal. Istilahnya kan cuma beda 15 menit, tapi keuntungannya pakai Matrix itu aku nggak perlu nambah-nambah obat seperti RL yang harganya hampir sama dengan yang harganya hampir sama dengan obatnya sendiri. Terus aku nggak perlu mengeluarkan antifreeze, paling vitamin. Kalau vitamin dan protection spray itu kan wajib ya menurutku. Dan ini hasilnya ya sudah lurus, benar-benar lurus. Dan ini ada rambut-rambut yang nggak sama, ini aku potongnya terakhir. Sebenarnya paling bagus saat potong itu pada saat tadi setelah kita keramas tadi, tapi tadi kurang kelihatan sih menurutku. Ini baru kelihatan ya nggak sama, tapi cuma aku rapiin sedikit aja sih. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Oke kan, lembut banget. Terus ada yang nanya, dan inilah hasilnya per step-step aku buka sedikit demi sedikit, dan dilanjutkan dengan proses styling. Itu yang bagian bercabang-cabangnya itu masih benar-benar kelihatan, dia nggak mungkin bisa disuruh ngeflat, itu nggak akan bisa. Karena mbaknya ini mau diwarna, jadi ini aku biarin aja. Besok pada saat diwarna itu dia akan samar-samar sendiri. Oke, bisa dilihat kan yang atasnya lurus banget, tapi yang bawahnya cabangnya tetap kelihatan. Sekian video dari aku. Jangan lupa tolong like, komen, dan subscribe ya, biar aku semangat bikin tutorial-tutorial pelurusan lainnya. Terima kasih.